Ustadz ya biasa dengan acara-acaranya, jadi tetaplah Bang Toib aja. Persiapan Lebaran ya, alhamdulillah udah baju baru udah ada. Jadi ya itulah sama aja. Sekarang tuh anak-anakku si kembar yang tahu alhamdulillah lagi belajar puasa full nih, subuh maghrib, jadi lagi fokus ke situ. Terus udah gitu ini kan udah mau 10 hari terakhir ya, lagi fokus. Kalau aku sih belajar Lailatul Qadar, amin. Gitu. Kalau Ustadz ya biasa dengan acara-acaranya, jadi tetaplah Bang Toib aja. Ada yang beda nggak dari puasa tahun ini sama tahun kemarin? Enggak, kayaknya bertahun-tahun sama aja tuh. Suami buka sama sahur nggak di rumah. Gimana sih kan rasanya? Ya pokoknya dinikmatin aja, semuanya suka gitu kan. Kalaupun emang kita nggak ketemu saat sahur, tapi masih bisa nonton di TV gitu, ada orangnya. Terus walaupun buka kayak gini, aku acara, Ustadz acara, terus nanti kita kayak ketemuan di tengah-tengah, deketnya di mana gitu. Jadi kayak janjian saat pacaran gitu. Kak, tadi bangunin anak-anak udah belajar puasa nih. Banguninnya ada drama nggak sih? Kita susah Tahu aja, ini punya anak juga ya? punya Lagi bikin kan? Sama semua pokoknya yang namanya April Jasmine sama mama lainnya bangunin anak sahur tuh drama banget. Tapi kita kayak harus punya kode tersendiri ya. Jadi aku yang biasanya nggak ngasih gadget ke anak-anak, ya udah, aku bisikin dong, mau sahur nggak? Nanti mami pinjemin handphone, langsung gini. Iya mau. Jadi mau, kita kasihlah 1 jam sambil makan gitu kan. Selesai itu udah subuh terus sholat. Jadi itu aku pakmin kayak gitu. Kalau buka ya mereka alhamdulillah nungguin tuh, biasanya 2 jam sebelumnya, kapan sih buka 2 jam lagi, sabar dia udah ajak main aja kayak kita zaman kecil lah, mainan apa itu ular tangga ya, terus udah gitu mainan apa lagi, pokoknya mainan inilah anak-anak lah, ditemenin aja mah. udah nyiapin THR sih buat karyawan, Ya itu mau berdosa kalau nggak disiapin ya. Iya kan, harus disiapin lah. Ini kan kayak bulan yang penuh berkah gitu. Terus kalau kita sedekah, kalau kita kasih orang juga dilipat gandakan benar-benar. Jadi ya kita persiapkan sebaik-baiknya, karena ini terjadi hanya setahun sekali gitu kan. Jadi nggak boleh kita lengah, nggak boleh kita lalai. Biasanya kan bagi-bagi perilaku juga ke karyawan-karyawan. Tahun ini juga sama nggak sih? Nggak pre-love. Tahun ini bagiinnya ya alhamdulillah lah ada rezekinya. Jadi kita bagi-bagi yang baru-baru. Nah, itu kan Ramadan terbaik. Ramadan terbaik, yang jelas kita benar-benar ngerasain bahwa Ramadan ini datang di kehidupan kita. Kita ngerasain puasanya bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi benar-benar bisa puasa lisan, bisa puasa hati gitu kan. Terus udah gitu di setiap ibadah yang cuma bisa dilakuin di Ramadan ini ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi aku Ramadan ini teman-teman masih ngajakin ngaji, ya udah sebisa mungkin bisa datang ambil silaturahimnya, ambil ilmunya gitu. Jadi benar-benar menikmati. Aduh, ini Ramadan nikmat banget nih, dan aku ngerasanya aku cepet banget ya. Udah mau 10 hari terakhir aja gitu. Ada goals nggak sih mungkin Kak? Mungkin kalau biasanya ngajinya, hatamnya berapa kali di Ramadan ini, berapa kali seperti apa? Iya. Nah sekarang kalau udah punya anak kan nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Aku udah harus nanemin ke anak-anak bahwa puasa ini sesuatu yang nikmat gitu, yang Allah kasih di sini, banyak pengampunan, kita memohon sama Allah untuk diampuni dosa-dosa, terus udah gitu kita juga memohon untuk hidup yang berkah gitu. Jadi aku udah banyak ngasih itu sih ke anak-anak supaya mereka tuh ngerasanya ini puasa tuh bukan terbebani gitu. Kalau dulu kan kita kecil puasa terus diem-diem ya. Dulu tuh aku ingat banget kecil di bawah kolong tempat tidur makan, minum gitu, ngumpet-ngumpet. Jadi ngerasanya ternyata puasa bisa ngumpet. Nah ini yang aku hindari dari anak-anak aku gitu. Jadi aku bilang kebayang ya gitu, kalau kita cuma 1 bulan diminta sama Allah untuk puasa, orang-orang lain di luar sana yang nggak punya makanan kadang-kadang setiap tahun sepanjang tahun yang ngerasain hal yang kayak gini. Jadi mereka bilang, iya mami kasihan ya. Bahkan alhamdulillah anak-anakku, mami nanti habis lebaran aku juga mau puasa. Nggak apa-apa aku bilang, tapi puasanya nggak setiap hari, jadi puasanya Senin Kamis. Nah aku udah pengen pakemin nih sama anak-anak, Senin Kamis aja puasa bareng-bareng. Ada drama Mbak Mudik nggak sih ke April?